Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibtida'i ma'rifatillahi wa syari'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi al-qismah wal hidayah wal hikmah wasyafa'ati ala as-salihah al-fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد خاتم النبيين وخاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. الله تعالى في كتابه العزيز. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الآية. صدق الله العظيم. Jemaah rahimahullah, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita, wabil khusus kenikmatan iman dan juga kenikmatan Islam yang sampai detik ini masih terpakai pada jiwa kita, pada bagian kita, sehingga kita masih mampu melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, serta bersyukur atas kenikmatan kesehatan dan kesempatan. Karena banyak orang sehat tapi tidak sempat, banyak pula orang sempat tapi tidak sehat. Jadi kedua nikmat ini, dengan kita nikmat sehat dan sempat, mampu melaksanakan sholat maghrib dengan berjamaah dan berlanjut dengan kajian pada malam hari ini, semoga dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah kita, sebagai amal ibadah kita yang nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam yang dihaturkan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para alim ulama, para guru kita, dan juga kita berharap menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan syafaat di dunia ila yaumil akhirah. Jemaah rahimahullah, mari kita lanjutkan kajian kita pada kesempatan malam ini. Kemarin kita sudah coba membahas tentang air, kegunaan air, seperti apa pembagian air dan sebagainya. Kita langsung kepada permasalahan wudu. Disebutkan di dalam kitab Fathul Qorib bab yang keempat menerangkan tentang bagaimanakah keberlangsungan kita dalam rangka bersuci, yang bersuci tadi akan menjadikan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Setelah kita sudah paham tentang penggunaan air, kemudian kita nanti melaksanakan taharah atau bersuci ini menjadi sangat penting, karena sholat kita, baca Quran kita dan sebagainya, ibadah-ibadah yang diawali dengan permasalahan wudu, kalau wudu
wudunya tidak sempurna, wudunya tidak bagus dan tidak baik, akan menjadi tidak sempurna pula ibadah yang lain. Sehingga mari kita mencoba di kesempatan ini kaji tersebut tujuan adalah untuk menyempurnakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fadlul wudu'i, jadi disebutkan tentang beberapa wudunya wudu menjadi hal yang pokok. Selama ini kita wudu kadang belum bisa membedakan mana yang sunnah, mana yang wajib, mana yang fardu, mana yang sunnah. Kadang kita lebih menyempurnakan yang sunnah, tetapi meninggalkan yang fardu. Ini bahaya sekali, karena mungkin pemahaman kita belum nyampe ke sana. Disebutkan bahwasanya yang menjadi titik tolak fardu daripada wudu itu adalah sittatul ada. Ini yang berarti kajian kita pada malam hari ini. Apakah ketika mencuci tangan termasuk fardu? Apakah ketika berkumur termasuk fardu dan sebagainya? Mari kita buka bareng-bareng. Ternyata dari uji yang sangat luar biasa bahwa kalaulah keadaan apapun, baik itu ada air yang banyak maupun air yang sedikit, kalau kita sudah paham tentang yang diperlukan dalam tataran wudu ada 6, kita lebih hati-hati, kita lebih menjaga dan lebih menyempurnakan wudu kita yang ada menyempurnakan ibadah-ibadah yang lain. Ya. Jadi ini menjadi hal yang penting. Disebutkan dari salah satu 6 sebelah ahaduha an-niyah. Yang pertama golongan atau fardunya wudu adalah niat. Apapun bentuknya, segala suatu tindakan tentang niat jadi kunci ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau wudu tanpa niat maka bukan wudu namanya, hanya mencuci atau bersuci tanpa dengan niat wudu. Kata kita ketika wudu bisa kita mengucap tawaitul wudu akhirah fil hadasil asghari lillahi ta'ala. Ini hanya melafalkan. Kadang kala sebelum kita melaksanakan wudu sudah tawaitul wudu. Padahal bukan itu sebenarnya. Mari kita coba buka di dalam lagi. Wa haqiqatu kada, sesungguhnya hakikatnya niat adalah disebutkan secara syar'an, secara syariat qasdu syai'in muqtarana fi fi'lihi. Apa maknanya? Niat adalah nejo, ya, atau bahasa kita melaksanakan segala sesuatu. Berniat itu adalah melaksanakan segala sesuatu dengan perbuatannya. An-niyatu qasdu syai'in muqtarana fi fi'lihi, nejo sawiji-wiji timbalan kelawan penggaweane. Ini menjadi penting. Jadi kalau kita katakan ketika wudu, ketika mencuci tangan usaha nawatul wudu, itu belum. Ketika kita berkumur nawatul wudu, itu belum. Kapan waktunya? Kapan saat kita melafalkan niat adalah ketika mashul wajhi, di fardu yang kedua, yaitu membasuh muka. Baru niat qasdu syai'in muqtarana bi fi'lihi. Di mana tetap ketika kita niat itu adalah ketika membasuh muka yang pertama. Jadi bukan ketika umur, bukan ketika kita itu membersihkan lubang-lubang itu, bukan, tapi ketika membasuh muka ini letaknya niat. Apakah dilafalkan? Niat dilafalkan dalam rangka menuntut
hati, tapi niat terletak di qalbu di hati. Karena apa? Tangan sedang mengerjakan membasuh muka, hatinya niat saya niat wudu menghilangkan hadas yang kecil karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi cepat apa lambat Pak wudunya basuh yang pertama Pak? Awal apa banter Pak? Jadi berwudu ketika basuh yang pertama banter tanda tanya niat. Karena banyak ini di awal membasuh muka. Kenapa di awal ini? Karena ada sebagian kalau Imam Malik cukup satu, Imam Syafi'i kenapa 3 kali khawatir atau ikhtiar kehadiran supaya terbasuh semuanya, mulai dari ujung rambut bawah atas sampai dagu ini keluarnya jenggot sini, kemudian dari sentil telinga kanan sampai ke kiri. Ini mari kita bersama-sama mencoba mengetahui ya. Ternyata di urutan yang menjadi kunci letaknya niat ketika adalah membasuh muka. Ini atau ghusl wajib bahasa secara kasar mubah lain wasorai itu mubah. Ya membasuh itu niatnya. Sedangkan ketika kedua, ketiga sudah selesai niatnya. Jadi ketika membasuh yang pertama, bagi mandi Allah, si Allah mencoba terbanter karena ada minyak di dalamnya. Nah, kawan nanti berbagi. Selama ini kita banter. Jadi ketika itu dirasakan ucapkan muka pelan-pelan sampai dari nawaidul doa sampai selesai. Itu baru yang kedua dan ketiga menyempurnakan basuhan di dalam muka kita atau di wajah kita. Itu ini jadi hal yang sangat penting sekali adalah membasuh. Kemudian ini yang kedua, jadi letaknya niat tadi kegiatan apa membasuh. Hati-hati. Nah, kita sering mendengar kalau dulu saya ngaji, kenapa kok dilafalkan awaiul wudu'a li rahmat asdor? Ben hati kita terpatri kaitan seperti kita sholat. Kenapa usolli fardhu imam dan seluruh mutaken jamaah berkelalen maghrib nyate nisa ayo ngono lho. Zuhur nyate ngasar. Jadi mutaken jamaah. Kadang-kadang ngomong kesel berapa masalah ya. Seperti ini perlu dilafalkan, dilatihkan. Tetapi sebenarnya wa ma'alullah tempatnya ia dalam di dalam hati. Niat itu menjadi penting. Dipanggil ya nanti wudunya dan awal-awal ojo banter orang udah ngomong Pak komat ora popo komat iki si komat kok. Itu jadi catatan. Kemudian yang ketiga adalah bahwa sunnah ini umbah kita usap tangan loro. Mulai usap ila nirfaqain tumqa karena simulekal. Musabnya ada dua Pak. Sebagian ulama menyampaikan ketika mendahulukan tangan kanan dulu 3 kali kanan kayak ini, kemudian kiri baru kayak gini. Jadi tidak hanya dibawa terus. Kenapa? Nah dibawa jadi mustaqbal dari sini turun ke bawah. Sehingga ketika kanan diusap dengan tangan kiri, kemudian rancang 1, kemudian 2, 3, tangan kayak gini baru kiri yang masuk, tangan kanan yang usap, kemudian dua-duanya kayak gini. Jadi ada jedanya. Itu sebagian kanan 3 kali, kiri 3 kali. Boleh lagi kanan sekali, kiri sekali, kanan sekali, kiri sekali, kanan sekali, terakhir ini boleh.
Tapi lebih utama yang kanan 3 kali dulu selesai, baru kiri 3 kali dulu selesai. Nah, ini adalah penting menjadi hal yang catatan utama. Saya katakan yang wajib. Kemudian ada tambahan lagi ketika membasuh tangan, ingat-ingat tangan itu punya sela-sela. Kalau bahasa Jawa lempitan. Di mana lempitannya? Di jari-jari. Kemudian di ruas jari. Kemudian di siku. Ini lempitan. Ini bisa jadi nggak basah. Maka dikondisikan bukan persis di siku tapi di atas siku. Maka kau delinting. Kalau dulu zaman saya ngaji itu kelambi ini dicopot kan apa oblong utawa apa singkat itu singkat ini basah semua. Saya sekarang khawatir ketika menggunakan baju yang lengannya sempit akhirnya ibu sekian untuk ibu kurang sempurna karena apa? Mirfaqo ini terkongkong arang sikule karo kanan dan kiri sampai siku dan ini harus basah Pak. Ini lempitan maka ditembus sedikit jangan terlalu sedikitnya ini nggak basah. Ini dari hal yang penting. 3 ini pertama adalah niat, yang kedua membasuh muka, yang ketiga adalah membasuh kedua tangan. Yang ketiga membasuh terrosi. Yang keempat adalah musab sebagian daripada kepala, bahkan setengah. Tapi kalau Imam Malik beda lagi. Wa masuk jami'an roksi. Yang hari beda dibuka pensiunnya kabel terus. Dari mulai sini terus kabel. Ada yang menyampaikan wa masuk kabel roksi diterjemahkan musab tukule rambut. Jadi sebagian keluarnya rambut. Artinya apa? Bukan di ujungnya tapi di tempat tubuhnya. Boleh di samping kanan, samping kiri, di tengah, di belakang. Ya. Maka sebaiknya kalau pakai peci dilepas pecinya. Ben ngomong, pecinya madan awet. Biasanya kalau peci kayak gini, kelamaan air warnanya berubah itu jadi warna kuning. Itu berarti ini lawas pisang. Tanya santri ya, itu kan lawas pisang terus. Nah, begini. Makanya juga harus hati-hati. Kalau itu bukan kayak gini kan, takut jatuh bawah. Jadi yang keempat adalah wamas wabarakrosi. Jadi mengusap sebagian dari kepala, hati kepala yang punya rambut. Gimana kalau nggak ada rambutnya? Rontos, pokoknya ditumpul rambutnya kepala. Contoh, panjenengan sudah berangkat umroh atau haji kan dicukur gundul ya. Di mana gue sampai ya di tubuhnya rambut sedang gini kalau belakang rambut ini tetap ada tubuhin rambut di mana tubuhnya rambut di sini nggak ada masalah. Itu Imam Syafi'i. Nah, kemudian yang kelima adalah wawas ini ngubah sikit loro tekan di ila kakbaini tumoko marang kenire karo tekan toto mata kaki dikubah sing bener. Mulane wong tua biasa nanti lumayan masjid jadi betul rumah ada buku ya ada bukunya kepengen kalau nanti ada cincin baik orang sempurna beli butuh terutama kaki karena kaki punya sela-sela itu di sini jangan cincin kejengkang karena apa orang konsentrasi tidak seimbang padahal harus dibasuh betul-betul antara kaki ini sampai ke mata kaki gitu. Contoh bahasa saya harus dibersihkan yang kanan dulu ketika kanan membasuh maka tangan kanan di atas tangan kiri di bawah menggosok punggung kaki dan telapak kaki. Yang sering tidak terbasuh adalah di bagian telapak kaki otomatis pecah-pecah ini digosok Pak. Kemudian di bawah telapak kaki sampai ke atas
Yang terjadi kadang-kadang di kantor orang yang dicekel memang ada yang pancurane, yang kerane kanan kiri rampung. Ini yang bahaya. Kalau ini tidak sempurna, maka tidak sempurna lalunya. Nanti ketika sholat maka tidak sempurna pola sholatnya. Subhanallah. Ngeri ya Pak ya. Ini hanya kita sepele. Tapi kadang-kadang kita sungai dikembangkan wajib orang-orang. Ini kita yang wajib belajar. Ini yang kelima adalah wabas rizqi ila al-ka'baini. Kemudian yang keenam adalah tartib runtut urut dari mulai yang awal sampai akhir. Tidak boleh dibalik-balik, tangan dulu, lalu muka, kaki, kepala, tidak boleh. Muka, tangan, kepala, kaki harus urut perputarannya. Ini menjadi catatan kita, harus urut, namanya tartib runtut, tidak boleh dijeda. Maka hati-hati, kadang kita wudhu diajak bicara. Lagi wudhu basuh muka, tetap wanita, tak mandi anak, rusak konsentrasi wudhunya. Selesaikan kayak itu tidak boleh selesai dengan kegiatan yang lain. Maka tertib tidak boleh ada kegiatan yang lain atau memindah urutannya, tidak boleh harus urut dari mulai A sampai Z, dari mulai niatnya di dalam membasuh muka, kemudian membasuh muka dengan baik, kemudian membasuh kedua tangan kita, mengusap bagian kepala, kemudian membasuh kaki harus utuh. Itu yang terpenting kaitannya dengan wudhu. Nah, ini sesuatu yang kadang-kadang kita lupakan. Kita lebih mendahulukan yang sunnah, tetapi yang wajib ditinggalkan. Kumur-kumur boleh apa enggak? Boleh ya, boleh tidak. Kemudian membasuh hidung. Dan banyak kan ketika basuh hidung masuk ke hidung. Padahal itu wal istinsa'u apa maknanya? Hisab banyu mari ireng apa mari ireng masuk ke dalam. Wal adadu ketika kita berkumur dalam darah keluar semuanya, sehingga tidak ada sisa makanan yang menjadi kanan tidak sebagainya. Begitu. Ini tujuannya apa? Oh ada kumur, ada apa namanya itu istighfar dan sebagainya. Tujuannya membersihkan kotoran yang ini sunnah. Tapi yang wajib apa? Sama yang yang wajib adalah bagaimana kita melaksanakan itu. Anggota wudhu harus dan harus sempurna. Kalau tidak sempurna menjadi bahaya. Ini. Jadi monggo kita sama-sama sempurnakan wudhu kita. Karena di wudhu inilah menjadi tonggak diterimanya ibadah kita Allah Subhanahu wa taala. Kalau wudhu ini orang sempurna Pak, masya Allah, macam Quran padahal la yamassuhu illa mutahharun. Tidaklah boleh kita gembok sampai mojok Quran kalau kita tidak suci. Maka kalian mutahharun, suci dari hadas kecil, hadas besar, apa wudhunya diperbaiki. Sholat emang sudah tidak tahu kemudian juga mungkin serume gara-gara wudhunya orang jadi orang beres jadi masalah. Nah inilah wudhu yang kita serahkan. Jadi anggotanya cuma 4 di dalam kita kalau bahasanya yang perlu ada. Nah boleh niat sebagai tertib. Ini jamaah terakhir Allah yang penting menjadi catatan kita. Sedangkan yang lain-lain sunnahnya udah ada berapa? Ada asaran 10 Pak. Ini bagi sunnahnya 10 wajibnya apa? Tapi kata kita pikir sunnah. Salah satunya kayak cuci tangan dulu, ya. Sambil ada kalimat cuci tangan selesai. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim dan sebagainya. Doa sampai selesai. Nah, ingat, niatnya wudhu bukan ketika mengukur, bukan ketika membasuh hidung, tapi niatnya wudhu saat membasuh muka.
Pak, selama ini di mana? Nyata berjalan Rasulullah atau di mana? Maka biasanya ketika membasuh muka bojo banter merusak balapan sing santai kemawon. Kemudian agar sempurna lagi tata caranya akan saya sampaikan. Mulai dari awal sampai akhir tata cara wudhu. Gimana tata cara wudhu yang baik? Kita sering wudhu tetapi airnya mustamal. Padahal sudah menggunakan keran. Kok bisa mustakmal? Karena ketika wudhu tambahnya cuma sekabeh. Wudhu jejeran, jaraknya sangat terang. Saya mau wudhu malah akhirnya cuma kabeh kancane. Karena ketika dia wudhu, golnya pret, airnya itu tambahnya cepretan. Padahal bukan digempyok kayak kebuka, tapi namanya basuh itu adalah pelan. Bisa contohkan. Jadi ketika kita udah siap airnya, maka kita posisinya nun sewu, jangan persis menghadapi keran. Posisinya, muka kita jangan persis menghadapi keran atau menghadapi tempat airnya mengalir, tapi miring ke kanan atau ke kiri. Jadi antara mengambil air dengan muka agak ke kanan atau ke kiri, tujuannya apa Pak? Supaya air yang kita ambil nanti tidak jadi mustakmal. Baik itu untuk cuci tangan, untuk berkumur, seperti itu. Ini ambil airnya, contoh untuk pakai yang sunnahnya. Kumur maka geleng, diambil ya, sebagian masuk ke mulut, sebagian masuk ke hidung. Isor apa? Wangel, keselak biasanya. Tapi kalau terbiasa, sebagian ngambil, maka masuk ke hidung, masuk ke mulut. Yang ke mulut bagian bawah, yang hidung. Disedot, ditahan di sini, ambil lagi. Sedot, baru yang ketiga digebreskan, dibuang. Yang mulut dibuang, yang hidung dibuang. Ditahan di hidung, Pak. Yang terjadi apa? Ketika sunnahnya bumil ilung, mancuke ilung. Bukan ini, tapi ini dalam. Ini ada namanya kotoran namanya UPL, lipu namanya. Ya, itu. Atau mungkin bahasanya yang masih basah namanya bel dan sebagainya. Makanya dihisap, ditahan, digebreskan. Kenapa ke samping? Supaya tidak terjadi air yang nanti kita ambil jatuh ke tangan kita atau dari kata kita lagi. Itu. Nah, itu tata caranya. Kemudian ketika kita cuci muka atau membasuh muka, membasuh muka sama, muka kita jangan persis di hadapan keran. Tapi ambil miring, kemudian diusapkan pelan-pelan sambil ke atas. Langsung niat awal dulu kosong selesai. Maka pelan-pelan. Tangannya ini gerak. Yang ujung atau ini telunjuk naik ke atas, jempol ke samping, ya. Terus dari samping pelan-pelan. Yang jari tengah adalah untuk bagian mata. Jadi punya fungsinya masing-masing. Kalau yang jenggotnya kental, dipegang ini. Kenapa kok menyamping dari keran? Tujuannya apa? Ketika ngambil yang kedua, tidak jatuh lagi air yang dari muka, maka ngambilnya bukan dari bawahnya, ambil kemudian dari depannya, bukan dikeprok, akhirnya tangganya kena semuanya. Jadi yang pertama, tolong pelan-pelan. Diomong kudu kolon banget, ya emang harus pelan karena ngatur niat. Panjang bakal dituliskan nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardholillahi ta'ala. Panjang enggak? Nah, panjangnya itu adalah sepanjang kita membasuh muka yang pertama. Soalnya materi gimana nih basuh mukanya? Wah, keprot. Ya udah jadi kurang sempurna, silakan aja. Oh ternyata wudu kita kemarin belum sempurna ya. Nah kalau yang mana salatnya biaya lah itu mau kita hari ini kita kembali ternyata wudu kita sempurnakan karena wudu ini akan menjadi tonggak diterimanya ibadah-ibadah yang lain. Yang kedua,
ketiga apa? Untuk menyempurnakan yang tadi mungkin belum tercover dengan tangan kita menjadi basah. Yang ketiga yang jenggotnya panjang bisa dikondisikan supaya kena semuanya, walaupun tidak masuk ke dalam ayam berarti kena jenggotnya. Maka kita lihat dulu itu kok ada seorang ustadz juga itu, tapi dunia udah tahu dia namanya, mukanya mana, kemudian dia baca kayak gini, dipegang, ditahan dan ke samping. Enggak, nanti dikondisikan kita kerannya dan buka kerannya Pak, ojo gede-gede, karena kalau gede nanti kita kena pasal innal mubadirina kanu ikhwanas syayatin dan kena. Jadi kerannya separuh aja. Syukur keran itu ada selangnya sehingga tidak nyepret. Kenapa? Kalau keran sekarang dibuat itu lubangnya besar, buat terus kabel sarung. Maka pakai ada selangnya, walaupun hanya katakanlah 10 cm, masukkan supaya airnya fokus dan kita makanya jangan besar. Ya, itu ditekannya lebih besar. Kalau separuh aja, ini air kita manfaat betul-betul supaya dipakai untuk wudhu enak. Itu untuk muka. Untuk kepala juga sama. Kepala ketika dapat air maka digosok supaya kena di tumbuhnya rambut. Dia ada penekanan sehingga basah, bukan di ujungnya, tapi di tumbuhnya rambut, baik depan, samping kanan atau belakang. Jelas tipis banget, terus rapi, nggak pomit B29 apa ya. Pakai itu ya. Nah, sapi juga boleh. Yang main di mana tumbuhnya rambut. Tapi bukan karena rambutnya panjang di bawah, bukan, tapi tumbuh berarti di sini ada pokoknya. Itu rambut. Sekali boleh, sempurnakan 3 kali. Nah, itu. Kemudian ketika telinga kan sunnah. Telinga juga punya kewajiban antara ibu jari dengan telunjuk. Bukan asal pegang kalau perempuan mana anting-antingnya. Bukan, tapi ini kondisinya ini masuk, ya. Ini yang belakang ini adalah bersihkan bagian belakang, jadi masuk muter. Jadi pelan-pelan, jangan bukan, itu jangan membersihkan kotoran di dalam dan kotoran di luar. Jadi wudhu itu sebaiknya gak usah tergesa-gesa. Dulu ketika saya di pondok kayak gitu, wudhu rampung. Ya emang itu mengkonsentrasikan, karena apa? Mencocokkan antara niat dengan penggaweannya, antara niat dengan pekerjaannya, itu disinkronkan. Semoga sama yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah kita kunci untuk penyempurnaan ibadah kita, terutama wudhu. Nah, kemudian berlanjut ketika pelaksanaan tadi ada membasuh tangan, kemudian membasuh kepala dan sebagainya, itu dikondisikan. Nah, tangan Pak, ini sering terjadi kita itu pakai keran, ya, keran. Ini dimingkis yang tinggi. Kemudian kalau kita mau kanan kondisi kanan semua di 3 kali ya, dikucurkan dari atas ini, gosok ini. Nah ini, ingat ininya ini. Sela-sela ini kadang-kadang kita mungkin tadi habis makan, makan pakai mendoan atau pakai sambal terasi meneh. Yang kadang-kadang ketika sholat selesai, assalamualaikum, kita cuci muka, masya Allah, ini itu terasi ya. Karena begini, sela-sela kuku masih ada terasinya. Gimana caranya? Maka itulah ketika jenengan semuanya ada tata cara untuk membersihkannya, membersihkannya. Nah itu wudhu tadi, karena selesaikan dulu, selesai tangannya seperti ini Pak, baru kiri. Tujuannya apa? Supaya air yang tadi jadi tidak mustakmal. Baru kiri sama, ya, digosok terus lagi 3 kali, selesai tahan gini dulu. Kenapa ditahan dulu? Ini penting, ada ibarat jangan sampai air yang tadi sudah dipakai kita dipakai lagi atau terpakai kembali. Kalau tangan kanan sekali, 1, ya, atas dulu, 2, ini atas dulu,
Kemudian yang kedua adalah dalam. Jadi ada aturannya. Punggungnya, dalamnya, kemudian kesempurnaan. Dipegang bagian situ. Digosok, Pak. Karena ini kalau nggak ditekuk maka sini akan kering. Gak percaya silakan jenengan kayak gini aja, ini ada lipatan. Airnya bisa masuk. Oh, luar biasa ini. Rasulullah menyampaikan, kenapa kok di tangan ada sedikit seperti ini? Supaya airnya kena semua, digosok pakai tangan. Jangan cuma yang terjadi dikucur rupanya, kucur. Ya jadi. Kenapa? Ini nggak kena nanti. Karena tangan kita ini luar biasa. Ini Pak, ketika wudhu, subhanallah, ternyata luar biasa. Sehingga ketika anggota wudhu kita cuci dengan baik, maka kita disarankan kita ini selaku orang muslim, baik laki atau perempuan, maka potonglah kuku kita, jangan panjang-panjang. Khawatir ketika kuku kita panjang, di bawah kuku ini tidak terkena air wudhu. Selamanya kalau nggak terkena air wudhu maka tidak sah. Jelas itu. Tidak sah wudhunya, apa mana sholat. Tidak sah wudhunya, apa mana maca Quran. Silakan Bapak. Maka itu penting. Rasulullah mengapa menyunahkan kemarin ketika kita ngaji bareng-bareng, kalau nggak salah di Jamaah Yasin, beliau Al-Khabib menyampaikan ngotong kuku mulai dari kanan, selang-seling, kemudian ini satu, ini kemudian ini. Tujuannya apa? Supaya bersih. Dan kesunahan dari kanan dulu, kemudian dibersihkan ini supaya tidak ada kuku yang panjang, tidak ada kotoran yang ada, dan tidak ada sesuatu yang menghalangi air wudhu kita mengenai tangan kita. Ini wajib. Nah, Pak, iya ini. Jadi luar biasa begitu, detailnya luar biasa. Karena wudhu lah ini mencerminkan kalau wudhunya sempurna, ibadah yang lain sempurna. Dah, tadi muka sudah, tangan sudah, kepala sudah, sekarang kaki. Kalau kaki juga sama. Kalau kaki di sini hati-hati. Ini kaki, ya. Ada mata kakinya. Ketika dicuci ini kaki yang kanan, maka tangan kanan mencuci bagian atas, tangan kiri di bawahnya, di sela-sela jari. Itu seperti itu. Kenapa demikian? Menjadi sempurna. Bahasanya harus seimbang. Makanya kalau saya lihat di masjid-masjid besar, kayak di Masjid Agung sudah ada, kemudian saya lihat juga ketika di Madinah, ya sudah duduk posisinya sehingga enak, tidak terlalu dekat dengan tempat wudhunya, dan sana kerannya kecil Pak, kerannya bukan besar, sana kecil, keluarnya adalah kecil. Tujuannya apa? Hemat air. Karena hemat air termasuk salah satu kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bukan kalau kerannya besar sekali kan, nah, kalau sana kecil. Dan itu jarak duduk dengan ini adalah sekitar 50-60 cm. Duduk tersebut tujuannya apa? Sambil duduk maka kaki kanan bisa diangkat dengan sempurna. Begitulah kaki kiri. Gak usah cepat-cepat. Terjadi kadang-kadang kita adalah seperti orang mau dansa, kanan dikucur, kiri dikucur, mau selesai tongkat dikucur, udah selesai. Padahal ini belum sempurna kakinya. Ini sama. Jadi monggo dikondisikan dengan poles karena seperti ini. Polesnya ada 4 anggota yang wajib kita gerakan, kita upayakan. Insya Allah menjadi sempurnalah ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kaitannya dengan wudhu, ada 4 anggota yang wajib, ya. Intinya apa? Jenengan sekarang konsentrasi dulu yang 4 disempurnakan. Kalau masalah yang lain yang sunnah, kalau 4 sudah oke, sudah sempurna, yang lain ikuti. Dan berarti wudhunya cuma 4? Ya tidak, artinya yang 4 ini diperhatikan dengan betul-betul, karena 4 inilah yang akan memberikan apakah ini menjadi diterima sempurna atau sebaliknya. Kalau 4 ini diambilkan, subhanallah, menjadi sesuatu yang ngeri. Dari selama ini kita
nggak bisa apa-apain, ibadah kita adalah tertolak nantinya. Dan itu kamu banget ya, nggak geli kalau kita pelatih. Kalau dulu saya ngaji ini langsung gurunya di sebelah tempatku juga, jadi praktek langsung. Kemudian dulu saya tuh ngajinya, gurunya pegang itu di naik salah di tak langsung oleh motor. Maka dulu terkenal namanya santri colok, naik salah dicolok. Itu seneng banget. Saya kira ya kalau bukan kafe santri ini. Jadi monggo, ini kita upayakan penyempurnaan masalah itu menjadi hal yang sangat penting. Ini dasar. Apalah arti kita semuanya kalau dasar kita tidak punya supaya Allah. Jadi monggo dengan pemahaman ini kita semoga menjadi menjadi lebih baik, kemudian menjadi sesuatu yang bagus. Nah, itu tentang hal yang wajib. Sedangkan yang sunnah tidak 10, salah satunya kita mencuci tangan, ya. Kemudian kita berkumur, kemudian kita istinsak, kemudian wamasuk jami'il ra'si, membasuh seluruh rambut ini yang kita ada, kemudian wamasuk udunaini, membasuh kedua telinga kita. Apa yang dibasuh adalah dohiron, dan dohiron pada dohir yang berada sampai dalamnya juga dibasuh supaya sempurnalah kita. Dohiron wa batinun. Jadi ada dohir dan batin. Dengan apa? Bima'a, dengan segala sesuatu jadi yang baru. Artinya mungkin ada nempel di sini dan begini. Aku usah dimasuk ke dalam, cukup yang kelihatan aja dalam urusannya nanti. Itu sunnah. Kemudian watahlilu nyela-nyelani asob ini berat di sini. Jadi nyela-nyelani di sini di selang-selang itu penting banget. Sudah monggo bagi berupaya kesempurnaan kita menjadi catatan untuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i mengatakan disunahkan 3 kali. Wajib siji. Ini Pak. Yang kedua kenapa Imam Syafi'i ikhtiarnya luar biasa, hatinya luar biasa. Hati-hati luar biasa. Kalau panjenengan pada lihat kudunya apa yang benar dari Maliki, jenengan mesti kaget. Cara kudu itu sampai saya lihat di Madinah kejebur kafe, kasih baju kejebur. Kenapa? Sudah kejebur dipasangi kopi yang tambah terus di ujung-ujung ini sorban tambah terus mana pakai luar biasa. Imam Syafi'i masalah si ganteng karena ngerti gitu, si ganteng si bersih kayak udah pada jauh. Jadi ini salah satu tatanan untuk masalah yang sempurna. Semoga ada nilai manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Itulah kita sampaikan tentang bagaimana tata cara atau bahasa yang penuh kita sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik bagi kita semuanya. Intinya dari mulai niat kesenangannya gimana adalah ketika membahas upaya yang pertama. Kemudian selanjutnya lagi bagaimana upaya masalah yang lainnya itu membahas perbuatan kita, membasuh rambut kita, dan sebagainya. Demikian saya sampaikan. Mohon maaf ada apabila ada kesalahan.